Jika kalian berpikir bahwa zaman kapur merupakan zaman paling brutal, kalian salah. Post-Mesozoik merupakan zaman di mana manusia punah. Atmosfer tertembus sinar UV dan aroma gas beracun bisa kau rasakan. Dan bukan hanya itu, setiap makhluk yang berevolusi di sini pun harus berkompetisi untuk tetap hidup. Dan di episode ini, kita akan membahas munculnya predator baru di kawasan Pakistepa. Selamat datang di Post-Mesozoik. Mari kita menjelajah. 12 juta tahun setelah manusia menghilang, bumi akhirnya menemukan ritmenya kembali. Di luar sabuk lembab Khatulistiwa, hamparan Pakistepa tumbuh perlahan. Dengan padang lumut dan pakis besar yang tersebar jarang, berdiri seperti jejak masa lalu yang bertahan. Di tempat inilah perubahan evolusi mulai terlihat jelas. Kecoak matahari berkembang pesat di jalur Pakistepa, memanfaatkan sinar kuat dan tanah mineral yang kaya. Dan tak lama setelahnya, tikus-tikus yang dulu bergantung pada terowongan bawah tanah mulai keluar dari zona lamanya. Mereka mencari ruang baru, tempatnya lebih aman dari predator dan kompetisi. Migrasi itu membawa mereka ke wilayah terbuka. Disinilah, perlahan tapi pasti, evolusi membentuk sesuatu yang berbeda. Tikus matahari. Tubuh mereka lebih besar dari tikus modern, hingga 95 cm panjangnya dari kepala hingga ekor. Berat mencapai 5 kg. Bulu mereka keperakan dengan pigmen yang mampu menahan radiasi. Kulitnya tebal dan berminyak, seperti lapisan pelindung dari toksin tanah. Giginya kuat, dirancang untuk peran ganda, memecah bangkai keras, sekaligus menangkap hewan kecil. Kaki mereka kokoh dengan cakar tajam, hidungnya memiliki lapisan mukosa yang menyaring debu serta gas. Adaptasi terhadap cahaya ekstrim di sabana terbuka dan malam radiasi membuat mereka memiliki mata dengan pupil vertikal. Tikus matahari adalah makhluk senja. Mereka keluar saat langit meredup dan udara mulai mendingin, menghindari UV siang yang ekstrim. Mereka berpindah dalam kelompok kecil, 3 hingga 8 individu, dan bergerak dengan pola yang teratur. Mencari makan, simpan, berpindah, lalu berlindung. Mereka berburu kecoak fotosintetik ataupun bangkai, lalu menyimpannya di liang dangkal untuk bertahan pada musim toksik. Mereka sangat agresif dan teritorial terhadap kelompok lain ataupun makhluk lainnya. Jika kondisi memburuk, terutama saat kadar toksin atau radiasi meningkat, tubuh mereka menurunkan metabolisme secara drastis. Mereka tampak seperti tidur, tetapi sebenarnya itu adalah strategi bertahan hidup paling penting yang mereka punya. Ada kalanya tikus matahari masuk ke area pinggiran hutan di sabuk lembab Khatulistiwa untuk mencari makan, berburu kecoak hijau, atau berkompetisi dengan tikus gua gelap memperebutkan bangkai kecoak. Bahkan dengan ukuran yang lebih besar, tikus matahari dapat memangsa anak tikus gua gelap. Dia akan kembali ke Pakistepa jika di sana ada gagak raja, atau dia akan menjadi mangsanya. Tikus matahari menjadi spesies dominan di Pakistepa untuk sementara waktu hingga beberapa periode waktu tiba. Setelah 15 juta tahun pasca punahnya manusia, beberapa kelompok gagak raja yang kalah bersaing dengan kelompok lain mulai bermigrasi ke area Pakistepa. Mereka mulai beradaptasi dengan lingkungan yang lebih panas dan lebih terbuka. Kini garis keturunan gagak mulai terdiversifikasi menjadi garis keturunan besar yang hidup di hutan lembab, yaitu gagak raja sang apex predator. Dan yang kedua adalah garis keturunan yang hidup di padang kering, yaitu gagak sabana. Panjang tubuh 55-65 cm dengan rentang sayap 1,3 meter dan berat 1,5-2,5 kg. Bulu mereka tidak sehitam nenek moyangnya, warnanya keabu-abuan dengan kilau perunggu yang memantulkan cahaya panas. Sayapnya lebih sempit dan panjang, memungkinkan mereka terbang tinggi di arus panas sabana. Ginjal mereka lebih efisien, tubuhnya lebih ramping, dan tingkat toleransi radiasi cukup tinggi untuk bertahan di daratan yang lebih kering. Paruh runcing dan kuat, sedikit melengkung di ujungnya, berguna untuk membunuh dan mencapik tikus atau kecoak besar. Cakar lebih pendek dari gagak raja, karena spesies ini lebih sering turun ke tanah untuk memburu serangga daripada mencengkeram mangsa yang besar. Aktif pada pagi dan sore,
hidup dalam kawanan 3-6 individu. Biasanya terdiri dari pasangan, induk, dan keturunan remaja. Menggunakan berbagai vokalisasi bernada kasar untuk koordinasi berburu dan memperingatkan bahaya. Dikenal menyimpan sisa makanan di celah batu untuk digunakan kemudian, tanda kecerdasan tingkat tinggi. Gagak sabana berbagi ekosistem dengan gagak raja di pinggiran hutan pakis, kawasan Sabuk, Lembap Khatulistiwa. Namun akan segera menghindar jika mereka melihat gagak raja datang. Karena gagak sabana muda dapat terbunuh oleh gagak raja. Gagak sabana mampu memburu tikus muda atau individu sakit ataupun yang lemah dari koloni tikus matahari. Gagak sabana memiliki strategi cerdas, yaitu mereka mengamati sarang tikus dari udara, menyerang ketika individu keluar terlalu jauh dari koloni, kadang bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mengalihkan perhatian tikus sebelum menyerang dari belakang. Namun tikus matahari bukan mangsa pasif. Tikus ini memiliki gigi seri tajam dan bisa menyerang balik secara berkelompok. Mampu memanjat cepat ke dalam lubang atau reruntuhan yang terlalu sempit bagi gagak. Artinya perburuan ini beresiko tinggi bagi gagak sabana. Banyak gagak muda mati akibat luka dari tikus dewasa. Meski berada di tingkat berbeda, keduanya juga bersaing untuk sumber makanan tertentu, seperti bangkai, kecoa, atau sisa-sisa organik di musim kering. Tikus matahari akan mempertahankan buruannya, sementara gagak sabana mencoba menakuti koloni tikus agar menjauh dari bangkai. Tapi begitu gagak pergi, tikus segera kembali untuk mencari potongan kecil. 16 juta tahun pasca punahnya manusia, tepat saat pertengahan periode neoferal, keadaan sudah mulai stabil. Hujan lebat di Khatulistiwa menimbulkan perubahan ekstrim di mana pakis tumbuh menjadi hutan kanopi. Pakis raksasa tumbuh menjulang hingga 10-20 meter, menciptakan 2 layer. Yang pertama kanopi utama dengan daun selebar 2 meter. Dan subkanopi berupa pakis muda, jamur raksasa, dan lumut fosforik. Akar pakis membentuk lorong-lorong akar mirip struktur mangrove tapi di darat, menciptakan struktur ekosistem bagi fauna kecil. Lumut fosforik dengan pendar hijau kebiruan beradaptasi dengan cahaya rendah di bawah hutan pakis, membentuk matras setebal 20 cm. Dan jamur raksasa setinggi 1-3 meter berkoloni membentuk seperti menara yang juga menciptakan rumah dan sumber makanan bagi tikus dan kecoa. Dengan ini, terciptalah spesies baru yang mampu memanfaatkan wajah baru dari Sabuk Lembap Khatulistiwa ini menjadi spesies baru yang lebih adaptif dan spesialis.